Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang validitas data. Di sini validitas data merupakan salah satu bentuk analisis statistik deskriptif di sampling tendensi stral atau dengan tendensi stral dapat diketahui skor atau nilai mana yang menjadi pusat distribusi dan di sekitar skor mana skor-skor lain terletak atau tersebar. Maka dengan validitas dapat diketahui keberadaan variasi skor-skor yang mendekati tendensi stral. Variabilitas merupakan alat analisis statistik deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap suatu sampel. Validitas merupakan karakteristik yang menandai hasil pengukuran setiap sampel. Variabilitas senantiasa didukung oleh besar kecilnya tiap skor atau skor individu dalam suatu sampel. Tingkat variabilitas sampel sebuah akan ditandai oleh besar kecilnya jarak atau range skor sampel tersebut. Selanjutnya materinya uji prasyarat analisis. Pengujian prasyarat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji multigenitas, dan uji heterogenitas. Yang pertama itu uji normalitas. Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karenanya, sebelum pengujian hipotesis harus dilakukan pengujian normalitas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang linear atau tidak. Untuk menguji linearitas pada penelitian ini menggunakan uji Ramsey-Reshett. Kemudian yang ketiga, heteroskedastisitas merupakan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heterogenitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk mengamati semua pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterogenitas. Kemudian materi selanjutnya itu ada uji komparasi atau uji T. Salah satu tujuan dalam melakukan analisis statistik adalah melakukan uji hipotesis terhadap komparasi atau perbandingan suatu nilai. Analisis komparasi dapat dilakukan terhadap berbagai ukuran data seperti nilai varian atau ragam, nilai proporsi, dan nilai rata-rata suatu data. Untuk ketiga ukuran data tersebut, uji komparasi dapat dilakukan terhadap satu populasi atau dua populasi, baik dependen atau berpasangan atau paired, masif maupun independen, dan lebih dari dua populasi, baik dependen maupun independen. Uji pada satu populasi berarti membandingkan ukuran data dengan suatu nilai yang dijadikan acuan.
Uji pada dua sampel dependen merupakan membandingkan ukuran data terhadap suatu populasi yang diberikan treatment atau kebijakan atau efek suatu kondisi. Selanjutnya materinya uji F. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari suatu variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5% jika nilai signifikasi kan F lebih besar 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya. Uji simultan F uji simultan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik ANOVA merupakan bentuk pengujian hipotesis di mana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA. Tingkat signifikasi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. ANOVA merupakan singkatan analisis atau of varian. Analisis of varian adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data dari lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata EQ antara siswa kelas SLTP kelas 1A, 2A, dan kelas 3A. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varians atau faktor atau one-way ANOVA, dan analisis varian dua faktor, two-way ANOVA. Pada artikel ini hanya akan dibahas analisis varian satu faktor. Selanjutnya itu ada asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama sampel dari kelompok yang independen. Selanjutnya asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal atau pelajari juga tentang uji normalitas. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Selanjutnya materi analisis covariance atau ANCOVA. Analisis covarian atau ANCOVA adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. Analisis covariance atau ANCOVA fungsinya sama dengan ANOVA, hanya saja dalam ANCOVA ditambah pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Variabel numerik dimasukkan sebagai kovariabel dengan bertujuan untuk menurunkan error varians dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.